Shalom Shalom, welcome to IRC Sawangan. Mari ikuti ibadah IRC Sawangan dengan antusias, dengan minat, ikut memuji, ikut bernyanyi, membawa Alkitab, persiapkan catatan, dan aktif di live chat. Kirimkan pokok doa Anda ke WhatsApp 0812 8398 8838. Tim Prayer Call Center akan menghubungi Anda. IRC Sawangan tetap melayani pelayanan penyerahan anak, baptisan air, KKJ, dan pelayanan pernikahan bisa dilakukan secara online atau offline disesuaikan dengan keadaan. Info lebih lanjut dapat menghubungi hotline IRC di nomor 0817 190 197. Ikuti ibadah atau program IRC lainnya, IRC General Service setiap Minggu pukul 10 pagi, DRP 232 Youth Service setiap Sabtu pukul 4 sore, Kids Church setiap Minggu pukul 8:30 pagi, DOT Teens setiap Kamis Minggu ketiga jam 4 sore. Ibadah khusus wanita, The Significant Woman setiap Kamis Minggu keempat jam 4 sore. Mari persiapkan persembahan umum, perpuluhan, diakonia, dan ucapan syukur yang dapat dilakukan melalui transfer bank BCA atas nama GBI Sawangan di nomor 3190 143961. DRP 232 telah merilis single perdana Bukti yang dapat Anda nikmati di platform digital seperti Revivo, Spotify, Joox, Apple Music, TikTok, Deezer, dan Langit Music. Bagikan lagu ini untuk menjadi berkat bagi orang lain melalui media sosial Anda. Jangan lupa untuk terus follow Instagram dan like fanpage Facebook kita di IRC Sawangan. Untuk informasi lebih lanjut dan pelayanan IRC lainnya seperti kegiatan KUL, pendaftaran penyerahan anak, pendaftaran baptisan air, pendaftaran pelayanan pernikahan, dan KKJ, dapat scan barcode yang ada di layar Anda. Demikian pengumuman minggu ini, Tuhan Yesus memberkati.
Haleluya, shalom. Shalom, shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Puji nama Tuhan, kembali kita bisa melaksanakan ibadah pada hari ini. Itu semua karena kasih karunia Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudaraku, amin. Amin. Haleluya, mari kita siapkan hati kita, saudara, kita akan bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang kudus, betapa kami mengucap syukur Bapa. Kembali hari ini Tuhan Yesus kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami ingin senangkan Engkau lewat pujian penyembahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat ini juga Tuhan kami ingin berdoa bersama-sama untuk para pemimpin rohani kami. Untuk Pak Niko bersama dengan keempat wakilnya. Untuk Gembala Rayon kami Tuhan Pak Yongki bersama dengan kedua wakilnya. Dan Gembala kami di tempat ini Tuhan yang kami kasihi Bapak Riza Solihin. Kami percaya penyertaan Tuhan sempurna untuk para pemimpin rohani kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga ingin berdoa untuk bangsa kami Tuhan. Kami mau angkat tangan kami untuk bangsa yang kami cintai Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, penyertaan Tuhan juga sempurna atas bangsa Indonesia. Kami percaya Tuhan di tahun 2021 ini Tuhan, Indonesia akan semakin maju Tuhan Yesus, akan semakin damai Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan sebentar Tuhan, kami mau senangkan Engkau lewat pujian penyembahan kami Tuhan Yesus. Dan ini ucapan syukur kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Engkau baik Tuhan Yesus. Mari kita sembah Tuhan Yesus ya Bapak Ibu Saudara. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Kami mentinggikan nama-Mu. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan. Haleluya. Syaralah bakana maya syano. Mari kita sembah Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Katakan thank you Lord. Kami menyembah-Mu. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan Yesus. Syaralah bakana maya syandaralamo. Ini ucapan syukur kami kepadamu Tuhan Yesus. Thank you Lord. Haleluya. Haleluya. Thank you Lord. I stand in awe of you, and I stand in awe of you, Holy God, to whom all praise is due. I stand in awe of you, and I stand in awe of you. Yes, Lord. I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due. I stand in awe of you. And I stand in awe of you. I stand in awe of you.
kerajaan-Mu dan segala perbuatan-Mu yang ajaib dalam hidup kami Tuhan. Karena kebenaran-Mu yang telah memerdekakan kami. Dan kebenaran-Mu yang telah menjadi perisai dalam hidup kami. Serukan haleluya. Haleluya. Serukan haleluya. Haleluya. Kami hanya ingin Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Karena Engkau yang telah lebih dulu memilih kami. Yes. So kami bangga padamu Tuhan. Engkau yang telah selamatkan dan mengubahkan kami. Sama-sama katakan saudara. Yes. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih mengubahkanku. Yes. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Ini janji kami Tuhan. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Hey. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Yeah, haleluya. Katakan, Yesus, Kau Tuhan yang mulia, Amin. satu-satunya bagi kami Tuhan. Yes, Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkanku. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah
Terima kasih Tuhan. Kami nggak akan pernah ragu ya Tuhan Yesus dengan pilihan kami. Karena Engkau yang telah lebih dulu memilih kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku, hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Katakan dari awal, takkan ku ragu. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku, hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Yes. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya cara keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Amin, amin, amin. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku, hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Oh, Kau selalu punya cara untuk
tenang di dalam caramu. Walau lewati lembah gelap, walau lewati badai, Kami tenang di dalam ku percaya Kau selalu punya cara menolong dan jalan keajaiban-Mu yang Kami takkan ragu, Tuhan Yesus, ku percaya. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya cara keajaiban. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus. Kami gak akan ragu akan nama itu. Hanya nama Yesus, berikanku pengharapan. Hanya nama Yesus, Kau cukup buat kami. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikanku kepastian. Hanya nama
Puji nama Tuhan, satu kehormatan bisa melayani semua Anda hari ini. Apa kabar? Saya percaya semua dalam keadaan baik-baik saja, karena itulah yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan Anda dan saya. Ebenezer, sampai hari ini Tuhan menyertai kita. Puji Tuhan, Tuhan hari ini wahyukan sesuatu. Dari sejak bulan April, hanya minggu ketiga saya tidak berkhotbah karena diisi oleh gembala pembina kita. Kecuali Januari kemarin, saya yang berkhotbah karena Pak Niko sudah mengisi tanggal 1 Januari 2021. Dan terus terang saya sering kali bergumul dalam hal ini, karena hari ini sebetulnya ketika tapping dikerjakan hari ini untuk kebaktian tanggal 24, kalau tidak salah hari ini tanggal 24. Saudaraku, ini kami lakukan tapping di tanggal 5 Januari. Dan saya hari ini tapping harus 4 khotbah. Kenapa? Untuk mengisi tanggal 10, tanggal 17, tanggal 24, dan tanggal 31. Terus terang saya sering kali bergumul, tidak mudah walaupun baca Alkitab. Dan Tuhan bicara ini yang dikhotbahkan belum tentu juga. Terkadang ya sebagai makanan rohani saja. Saya saat teduh setiap hari membaca Alkitab. Tetapi sering kali yang terjadi dalam kehidupan saya adalah Tuhan munculkan satu kata. Dan hari ini satu kata yang mengiang beberapa hari yang lalu, dan saya coba bergumul dengan Roh Kudus, dan puji Tuhan Roh Kudus tunjukkan ayat-ayatnya dari satu kata, yaitu adalah mandul. Dan itu menjadi tema kita hari ini, yaitu adalah mandul. Secara literal semua kita mengerti, tetapi ternyata Alkitab tidak hanya mengenal yang literal, tapi juga yang figuratif. Nah, kita akan bedah hari ini. Dan saya begitu excited untuk melayani saudara hari ini, karena saya tahu ini wahyu dari Tuhan. Karena Tuhan menginginkan semua kita maksimal dengan segala potensi yang ada, semua kita produktif. Dan saya tahu persis pasti Tuhan tolong kita hari ini. Nah, olehnya cepat ambil catatan, dan sebelum itu yuk sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, satu kesempatan yang Tuhan anugerahkan dan kami tidak akan sia-siakan. Satu kesempatan untuk kami boleh belajar akan firman Tuhan dan kami tidak akan sirnakan. Tetapi sungguh ini menjadi satu kesempatan yang kami ambil, menjadi sebuah kesempatan emas untuk kami hampiri, untuk kami manfaatkan dan berlipat kali ganda dalam kehidupan kami. Kami siap belajar akan Engkau yang adalah firman. Sama-sama yang siap, yang di rumah, yang sudah siap dengan catatan, katakan amin. Puji nama Tuhan. Secara figuratif atau secara kiasan, atau secara perlambangan, saudaraku, Alkitab mencatat soal mandul. Yesaya 54 berkata, ini bukan mandul literal. Ini jelas mandul figuratif. Ini bukan mandul terjadi pada seorang wanita, tapi ini mandul terjadi atas satu bangsa, yaitu adalah Israel. Itu konteks dalam Yesaya 54 ayat yang ke-1, bersorak-soraklah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan, bergembiralah dengan sorak-sorai dan memekiklah hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin, sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Firman Tuhan, lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu, janganlah menghematnya, panjangkanlah tali-tali kemahmu dan panjangkanlah kokoh-kokoh patokmu, sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri, keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa. Jelas ini bukan literal, ini adalah figuratif, dan akan mendiami kota-kota sunyi.
Oleh karena kelahiran daripada Yesus Kristus, maka bangsa Israel tidak lagi secara figuratif mandul. Tetapi oleh karena Kristus, oleh karena Kristus, oleh karena Juru Selamat, maka Anda dan saya menjadi bilangan secara rohani adalah orang-orang Yahudi atau orang-orang Israel rohani. Perjanjian baru berkata demikian karena kita dicangkokkan kepada pokok anggur. Dan pokok anggur itu adalah Yesus sendiri. Kalau secara literal jelas tidak memiliki keturunan. Kalau secara literal itu jelas tidak memiliki anak. Nah, secara dalam perjanjian lama, secara literal, kalau seseorang itu mandul, itulah bukan sekedar memalukan, tapi itu menjadi aib bagi kepala keluarga, aib bagi suami, dan aib bagi keluarga tersebut. Tetapi kita akan memperhatikan demonstrasi kuasa Allah, yang mana Tuhan berjanji kepada Abraham ketika itu, bahwa engkau akan menjadi bapa segala bangsa. Keturunanmu itu sama seperti bintang di langit, Alkitab berkata. Tetapi Alkitab mencatat Kejadian 11 ayat yang ke-30, Sarai itu mandul, tidak mempunyai anak. Sesuatu yang paradoks, sesuatu yang ironis terjadi. Di satu sisi janji akan mempunyai keturunan seperti bintang di langit, tetapi faktanya istrinya mandul. Tapi semua kita tahu, Sarah melahirkan anak perjanjian, Ishak. Maka Kejadian 21 ayat yang ke-1, demikian firman Tuhan, Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya pada waktu yang ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Dan Sarah melahirkan, Sarah mendapatkan keturunan. Abraham di masa tuanya seorang anak perjanjian namanya Ishak. Dan semua kita mengerti inilah sejarah manusia. Tetapi sejarah manusia lahir daripada demonstrasi kuasa Allah. Yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang mustahil menjadi tidak mustahil. Dan itu tidak berhenti. Semua kita tahu Ishak dengan cara yang ajaib mendapatkan pujaan hati, yaitu adalah Ribka. Tapi Alkitab juga mendapati Kejadian 25 ayat 21, berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya itu mengandung dan lahirlah Yakub. Jadi kalau kita melihat dari sini sesuatu yang hebat, sesuatu yang dahsyat yang kita akan pelajari hari ini. Abraham menerima janji, Sarah mandul, lahir Ishak, Ishak memiliki istri, Ribka juga mandul, lahir Yakub. Dan salah satu istri daripada Yakub, Kejadian 29 ayat 31, ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya, tetapi Rahel mandul. Dan ternyata Rahel pun pada titik Alkitab dengan jelas berkata mengandung, maka rahimnya dibukakan dan melahirkan anak. Ternyata dari sini kita akan belajar bahwa kemandulan Sarah, kemandulan Rahel, kemandulan Ribka adalah cara yang digunakan Allah untuk menunjukkan kuasa dan kendalinya. Kendali ada di tangan Tuhan, kuasa ada di tangan Tuhan. Yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang mustahil menjadi tidak mustahil. Tetap percaya, tetap mengandalkan Tuhan. Bahwa Tuhan kita sekali-kali tidak pernah meninggalkan, dan Dia selalu menyendengkan telinganya untuk mendengarkan doa kita. Ini sesuatu yang luar biasa. Tapi dari sini pun ternyata generasi fisik bukanlah aspek kunci. Generasi seksual bukan aspek
kunci dari sisilah Yesus dan sejarah manusia. Jadi semua Anda lahir ajaib. Kita adalah penjunan di tangannya yang dengan cara yang dahsyat, cara ajaib lahir. Dan begitulah kejadian Anda dan saya. Anda dan saya punya kuasa, Anda dan saya punya rahmat anugerah di mana Tuhan kita bisa bekerja di tengah-tengah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tuhan berkehendak untuk semua kita produktif, literal maupun figuratif. Saya pribadi ya sudah menuju 60 tahun, demikian juga Ibu Elsa, rasanya ya kita lupakanlah yang literal. Saya sudah punya 2 anak, 2 cucu. Ya tidaklah saya berpikir untuk punya lagi atau produktif lagi, memproduksi lagi keturunan secara literal. Tetapi saya mengucap syukur bahwa secara figuratif, bangsa-bangsa Tuhan berikan. Justru melalui pelayanan online ini saya sering kali dapati yang mengikuti ibadah online di live chat ada dari kota-kota lain, dari bangsa-bangsa lain, di mana ibadah kita yang sudah sedemikian rupa diterjemahkan, di-share kemana-mana, dibagikan kemana-mana melalui pelayanan daripada RCTI Plus, pelayanan melalui YouTube, dan juga yang dahsyat, yang hebat adalah pelayanan daripada Facebook. Saudaraku, pelayanan daripada Facebook, Kid Church, pelayanan sekolah minggu, setiap hari minggu jam 8.30 paling tidak. Saudaraku, itu sudah melayani sekitar 10.000 sampai 12.000 viewer, yang adalah kalau ukuran sekarang adalah jiwa. Saudaraku, Tuhan kembangkan bukan hanya yang literal, tetapi juga yang figuratif. Karena menurut saya kegagalan terbesar dalam hidup adalah mengisi hari dengan tidak melakukan apapun untuk Tuhan. Itulah kegagalan terbesar. Saya selalu berkata kepada istri saya, kalau menjelang malam begitu, ketika saya doa, saya selalu sering berkata kepada istri saya senang hari ini. Kamu kenapa senang hari ini? Kamu toh di rumah aja. Enggak, saya produktif. Hari ini saya produktif. Saya doa pagi, rest. Saya doa pagi, saat teduh. Saya doa pagi. Yang sering kali salah satu yang saya doakan adalah, Tuhan, saya hari ini mau telepon siapa? Saya mau sapa siapa? Saya mau telepon siapa? Saya pengen produktif. Walaupun hanya selesai say hi, walaupun hanya sekedar kita bertelepon, walaupun di rumah, walaupun isolasi, nggak bisa kemana-mana. Tapi saya ingin tetap produktif. Beberapa hari yang lalu saya bilang begini sama istri saya, Ma, kita hari ini diberikan tugas apa? Kita telepon yang tua-tua. Saya telepon Pak Acing David, ngobrol sebentar, bagaimana anak-anak, bagaimana keluarga. Saya telepon siapa? Oh, Tante Tea, ada Tante Tea, Oma Tea. Saya telepon Oma Tea, setelah telepon panjang lebar cerita, saya mendoakan, beliau juga mendoakan saya. Dan setelah itu saya telepon Opung Gultom. Kita cerita keluarga, cerita anak-anak, cerita mengenai Natal dan Tahun Baru. Ya, yang Tuhan ingatkan 3 nama itu, dan setelah itu kami berdoa dan juga mendoakan. Buat saya itu menjadi sesuatu hari yang bermanfaat. Itu buat saya menjadi satu hari yang berguna untuk orang lain, walaupun hanya di rumah saja. Tentunya ada DM masuk, ada pertanyaan masuk, ada konseling masuk, ada orang yang bergumul dan minta didoakan. Tetapi yang pasti buat saya menjadi sebuah kegagalan besar dalam hidup saya kalau dalam satu hari saya tidak bisa berbuat sesuatu bagi orang lain. Saya mendorong semua saudara jemaat Tuhan IARC Sawangan berdoa demikian. Dengan siapa hari ini saya mau WA? Dengan siapa hari ini saya mau SMS?
Nggak tahu, mesti ada SMS atau tidak. Mau apa? Saya mau kirim message di teman-teman Facebook untuk menguatkan, untuk menasehati, untuk memberikan inspirasi. Karena dunia membutuhkan inspirasi. Saya ingin semua Anda produktif untuk kerajaan sorga. Nah, kita akan pelajari kenapa sekarang yang namanya Sarah mandul, dia melahirkan. Ribka mandul, melahirkan. Rahel mandul, melahirkan. Tetapi saya tidak akan pelajari dari 3 nama wanita hebat tadi. Yang saya akan pelajari yaitu dari 1 Samuel pasal yang pertama, yaitu dari seorang yang namanya adalah Hana. Alkitab berkata di ayat yang keempat, pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya kepada Penina istrinya. Dan semua kita tahu Elkana punya 2 istri. Istri yang pertama adalah Hana, dan istri yang kedua adalah Penina. Ada seseorang yang berkata kepada saya, ternyata itu bukanlah sesuatu yang abnormal ketika poligami terjadi. Itu bukan sesuatu yang abnormal. Karena apa? Karena si pria, si orang tua, si ayah ini dianggap aib kalau mandul, tidak punya anak. Maka katanya budaya ketika itu normal. Jadi bukan perselingkuhan, bukan poligami. Katanya seperti itu. Yang mana beberapa teman pernah membaca literatur budaya daripada orang Israel pada zaman itu. Tetapi bagaimanapun juga ada suasana yang panas ketika poligami terjadi. Ya, Sarah demikian. Dia alami itu dengan Hagar. Hana, ya, dia alami itu dengan Penina. Suasana tidak lagi damai dalam perkawinan. Suasana tidak lagi sukacita dalam perkawinan. Ada yang saling menghakimi, ada yang saling menghina. Sedemikian rupa. Itu pun juga terjadi pada Hana. Ayat yang keempat. Dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya 1 bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Saudaraku, ini cuman, saya bukan orang medis, saya bukan orang kedokteran, tapi kalau mandul jelas mungkin secara kesehatan demikian, tetapi ada sesuatu yang lebih hebat daripada Hana. Tuhan sendiri yang menutup kandungannya. Dan tekanan sedemikian rupa, dan saya tahu persis pasti ada kemarahan. Pasti ada kemarahan. Saya khotbah di bulan Desember kalau tidak salah. Orang sabar pun bisa marah, apalagi kalau dihina. Orang sabar pun bisa marah kalau diperlakukan tidak adil. Orang pasti bisa marah. Karena kejadian ini ternyata bertahun-tahun. Kalau mereka datang ke bait Allah untuk mempersembahkan sesuatu di Silo, ternyata ini bertahun-tahun. Pasti ada kekecewaan, pasti ada kemarahan, pasti. Tetapi ada sesuatu yang luar biasa yang saya ingin tunjukkan. Energi marah dikonversi dengan sebuah energi untuk datang kepada Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Saya dapati itu dalam Alkitab. Yuk kita lihat ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Kemudian bernazarlah Hana. Karena ayat di atasnya, dia ada di bait suci. Dia datang dengan hati pedih. Ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Ada kekecewaan, ada ketakutan, ada kemarahan, tapi dikonversikan dengan datang kepada Tuhan. Dengan datang kepada Tuhan. Saudaraku, ada satu meme beberapa bulan yang lalu viral. Ada seorang ayah berkata kepada anak laki-lakinya, carilah istri. Kalau ada masalah, cari Tuhan, bukan cari laki-laki lain. Itu meme-nya terkenal. Ada seorang ayah yang berkata kepada anak laki-lakinya, carilah istri. Kalau ada masalah, cari Tuhan, bukan cari laki-laki lain.
Dan itulah yang terjadi dengan Hana. Ada kemarahan, tapi dia datang kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Bukan datang kepada manusia, dia datang kepada Tuhan. Bernasarlah ia, katanya Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Saudaraku, ini bukan perkara murah. Ada ketika seseorang bernazar akan memberikan ke rumah Tuhan. Saudaraku, sejak dia lahir dalam hari tertentu dia sapi, dia berikan ASI, begitu. Dan setelah itu, budaya ketika itu memang harus diserahkan di rumah Tuhan. Memang harus diberikan ke rumah Tuhan. Enggak seperti yang sekarang, figuratif. Menyerahkan kepada Tuhan figuratif kalau sekarang, bukan literal. Ya, saya kalau hamil nanti saya akan serahkan ini kepada Tuhan. Itu figuratif. Tapi pada zaman itu literal. Benar-benar lahir, disapi sebentar dan diserahkan ke rumah Tuhan. Dan memang itu yang terjadi kepada Samuel, yang mana semua kita tahu sesuatu yang dahsyat terjadi. Kenapa? Perhatikan kata nazar. Saya mencatat kata nazar. Kenapa kata nazar itu sedemikian rupa powerful? Karena menurut saya, yang ke satu, nazar itu adalah representasi daripada rasa percaya, sikap percaya dan mengandalkan Tuhan. Itu nazar. Ya, bukan nazar yang seperti hari ini orang mudah bernazar. Tapi pada zaman itu orang yang bernazar itu adalah sebuah sikap percaya, mengandalkan Tuhan sungguh-sungguh. Itu arti nazar yang pertama. Bukan asbun, bukan asal bunyi, bukan asal berdoa, tapi sikap percaya dan mengandalkan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu menunjukkan komitmen kepada Tuhan. Inilah sebagai komitmen kepada Tuhan, maka dia bernazar. Sebagai komitmen kepada Allah, maka dia bernazar. Bukan sekedar hanya datang basa-basi, bukan hanya datang sekedar hanya berdoa. Sampai beberapa bulan yang lalu mengkhotbahkan, berdoalah sampai sungguh-sungguh berdoa. Dan ini satu level di atasnya, yaitu nazar, yang mana dia bersungguh-sungguh. Karena arti ketiga daripada nazar itu adalah mencerminkan kesungguhan kita kepada Tuhan. Dan ketika seseorang bernazar, saya dapati beberapa kali dalam Alkitab mempercepat jawaban Tuhan. Mempercepat jawaban Tuhan. Dan ketika dia bernazar, bukan hanya sekedar nazar. Karena saya tahu persis ada sesuatu yang terjadi pada Hana dan Elkana ketika itu. Satu kata, yaitu adalah sepakat. Mungkin ada di antara Anda berkata, oh enggak ada apa kesepakatan di sini. Yang ada adalah Hana berdoa. Yang ada adalah Hana yang bernazar. Tidak ada Pak di sini tertulis bahwa Hana dan Elkana sepakat dan bernazar. Tetapi kita harus mengerti dan kita harus tarik ke Bilangan pasal yang ke-30. Bilangan pasal yang ke-30 kita akan temukan rahasia. Kenapa saya berani berkata Hana berdoa ketika itu di bait suci? Sepakat dengan suaminya Elkana. Bilangan 30 ayat 12, tetapi jika suaminya itu membatalkannya dengan tegas. Pada waktu mendengar, saya begitu yakin ketika Hana berteriak di bait Allah, Elkana mendengar. Maka ucapan apapun yang keluar dari mulut istri, baik nazar maupun janji, tidak akan berlaku bila suaminya telah membatalkannya, dan Tuhan akan mengampuni istrinya. Dipertegas lagi di ayat yang ke-13 oleh kitab Bilangan. Setiap nazar dan setiap janji sumpah perempuan itu untuk merendahkan diri dengan berpuasa, dengan berdoa, dan didengar oleh suaminya. Kalau suaminya nggak sepakat, oh enggak, saya nggak setuju, tidak berlaku. Walaupun istrinya sudah bernazar, walaupun istrinya sudah berpuasa.
Walaupun istrinya sudah sedemikian rupa nangis dengan kepedihan hati. Tapi ketika suami mendengar semua sumpah, semua janji, semua nazar tidak berlaku. Tetapi ketika suami mendengar dan sepakat, itu akan dinyatakan berlaku oleh suaminya, tapi juga dapat dibatalkan oleh suaminya. Saudaraku, saya begitulah yakin kelahiran Samuel itu lahir dari kesepakatan. Dan semua kita mengerti bahwa kesepakatan itu dahsyat luar biasa. Kesepakatan itu mendatangkan sesuatu yang ilahi. Saya begitu yakin ada kesepakatan antara Abraham dengan Sarah. Ada kesepakatan antara Ishak dengan Ribka. Ada kesepakatan antara Yakub dengan Rahel. Tapi lebih daripada segalanya, ketika Hana bernazar, pasti Elkana mendengar. Dan dia berkata, ya aku setuju dengan doamu. Engkau yang mandul. Ketika engkau akan melahirkan anak laki-laki, aku sepakat dengan engkau akan diserahkan kepada rumah Tuhan. Aku sepakat. Tidak satu pun yang didiskon, tidak satu pun yang dipotong, tidak satu pun yang di-cut. Aku sepakat. Dan doa yang lahir dari kesepakatan. Satu, kenapa dahsyat? Kenapa powerful? Karena kesepakatan adalah keberadaan Tuhan itu sendiri. Dialah Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Tiga pribadi yang sepakat. Dan semua kita mengerti bahwa ya benar, ketika kita berkata Allah Bapa, di situ ada Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Ketika kita berbicara Yesus, bukan hanya Allah Anak, tetapi di situ juga ada Allah Bapa dan Allah Roh Kudus. Ketika dalam perjanjian baru, di situ ada yang namanya Allah Roh Kudus. Tentunya di situ pun ada Allah Bapa dan Allah Anak. Ada kesepakatan karena itu adalah keberadaan Tuhan. Dan Tuhan mendapati ketika Hana berjanji, bersumpah, bernazar, Elkana dengar dan mereka sepakat. Ada kuasa dalam kesepakatan. Secara sederhana dalam pelayanan perkawinan, dari berbagai macam kendala, dari berbagai macam problema, juga dari berbagai macam penyelesaian. Tapi yang saya selalu katakan kepada suami istri atau keluarga yang datang untuk saya layani, kesepakatannya apa? Udah itu saja. Kalau itu yang disepakati, ya kita nyatakan kepada Tuhan. Karena saya tahu persis ada kuasa dalam kesepakatan. Yang kedua adalah menarik turun kebaikan Tuhan. Menarik turun kebaikan Tuhan. Karena perjanjian baru berkata jika dua orang sepakat dalam namaku, apa saja yang dimintanya, aku akan nyatakan. Karena lahir dari kesepakatan. Bahkan Alkitab berbahasa Inggris dari King James bukan hanya sekadar apa yang kamu ikat di bumi terikat di sorga, apa yang kamu melepaskan di bumi dilepas tersorga. Itu kuasa dari kesepakatan. Tapi Alkitab berbahasa Inggris dari King James ada satu kata yang berkata apa saja yang kau pegang berhasil. Apa saja yang kau pegang menjadikan sesuatu yang luar biasa. Karena lahir dari 2-3 orang bersepakat. Kesepakatan melahirkan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Kepastian jawaban Allah terjadi pada saat kesepakatan. Yuk sama-sama di tahun 2021 ini, jangan pernah ada di antara Anda yang berkata, oh Pak saya sepakat untuk tidak sepakat. Tulis di live chat, saya sepakat karena saya sepakat. Bukan saya sepakat untuk tidak sepakat. Tulis di live chat, mulai hari ini aku dan bersama dengan keluargaku akan berdoa bernasar dengan kesepakatan. Maka yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang mustahil menjadi tidak mustahil. Saudaraku, sejarah kelahiran Yesus dan sejarah kelahiran manusia lahir dari kesepakatan. Sesuatu yang luar biasa. Saya mau ceritakan cerita lama sebetulnya. Ada bagian yang literal, tapi ada juga bagian yang figuratif. Saya diingatkan, saudaraku, beberapa hari yang lalu oleh istri saya, bahwa kamu ingat enggak waktu kita kehilangan anak yang kedua, Ezra.
meninggal, lahir, rahim istri saya pecah. Ini cerita lama sebetulnya. Tapi saya ingin share bersama dengan Anda. Dan setelah itu apa yang terjadi ketika anak saya lahir dan meninggal menjadi olok-olok. Buktinya mana ikut Yesus. Udah balik lagi ke agama yang lama. Udah balik lagi ke keluarga. Tinggalkan Yesusnya gak bisa lakukan apa-apa. Diolok-olok, diejek, dipermalukan. Kami menunggu 1 tahun karena rahim Elsa istri saya pecah. Walaupun sudah diobras sedemikian rupa. Tidak mudah. Tangan Tuhan berbeda dengan tangan dokter. Itu obrasan dokter bagaimanapun juga rentan. Dan apa yang terjadi? Setelah melewati tahun-tahun tertentu, akhirnya dokter berkata, ya boleh. Sekarang kamu untuk program punya anak lagi. Dan sulitnya luar biasa. Tunggu bertahun-tahun dengan berbagai macam cara. Teman berkata, kamu ke dokter ini. Ya selain kita berdoa, kita juga berusaha. Ya kamu ke dokter sini. Dan pada sebuah titik, saya gak pernah bisa lupa. Itu November tahun 1996. Ketika itu kami datang ke dokter dan berkata, ini kita punya cara yang pada zaman itu yang paling canggih. Tetapi ada fase tertentu yang harus dilewati daripada istrimu. Ada fase tertentu dari waktu ke waktu, observasi demi observasi. Tetapi akhirnya terpotong. Terpotong karena di Desember 1996, saudaraku Pak Niko, gembala pembina kami berkata bahwa kita harus masuk puasa raya. Kita masuk dalam puasa raya. Yang sebetulnya puasa raya ketika itu bukan untuk Natal, tetapi puasa raya bersama dengan keluarga-keluarga sepupu kita. Dan apa yang terjadi? Kami pun masuk dalam puasa raya. Dan kami juga sibuk ketika itu, sudah mulai bantu-bantu dalam pelayanan kepanitiaan Natal. Dan akhirnya kami melupakan apa yang dikatakan oleh dokter. Tapi selama puasa raya itu saya dengan istri sepakat. Saya dan istri sepakat kalau kami dianugerahkan keturunan, kami akan serahkan kepada Tuhan. Walaupun mungkin konteksnya bukan lagi literatur, tetapi figuratif. Tetapi itu yang kami nyatakan setiap hari dalam 40 hari kami berpuasa. Dan apa yang terjadi? Selesai berpuasa, belum ke dokter, istri saya dinyatakan hamil. Tapi dokter juga dengan jelas mengatakan hati-hati. Karena ini bekas rahim pecah. Jangan pernah tunggu 9 bulan, 8 bulan. Harus cepat disesar supaya dilahirkan sebelum pecah lagi. Demikian pula dalam 8 bulan itu kami bergumul, kami bergandengan tangan. Kami terus bergandengan tangan, Bahkan ketika itu kami sudah mulai praktekkan firman Tuhan. Kami di kandungan itu kita minta dari sejak kandungan anak ini berbahasa roh. Dari kandungan sudah dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan Tuhan itu pun jawab sedemikian rupa dengan caranya yang ajaib. Dan saudaraku, apa yang terjadi? Dengan cara yang ajaib, Keisha lahir Oktober 1997. Dan ketika itu kita diperhadapkan dengan janji dan nazar. Yang tentunya bukan literal. Tetapi dalam perjalanannya waktu sedemikian rupa, ya zaman milenial, zaman generasi Z, generasi Y, anak ini kok sepertinya tidak ada keinginan, kehendak untuk melayani, untuk terlibat di gereja. Tapi 5-6 tahun yang lalu sesuatu terjadi oleh karena dia sendiri mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Singkat cerita saja. Saudaraku, karena gereja kita sekarang sedang bergerak pada gereja online. Akhirnya saya harus mengambil keputusan bulan yang lalu rasanya bahwa saya harus mengangkat staf gembala, wakil gembala sidang yang harus take care semua gereja online kita. Dan saya meminta kesediaan daripada Keisha, usia 23 tahun. Kau mau jadi wakil gembala GBI Sawangan? Dia berkata, iya.
Beberapa malam yang lalu saya, istri saya, Keisha, kira-kira setengah 12 malam di mobil pulang. Dia berkata yang tanpa saya duga, "Pa, Ma, aku sekarang yang kita urus cuman satu, ya cuman rumah Tuhan, ya cuman gereja." Saudaraku, istri saya langsung berkata, "Tenang Keisha, kalau kita urus rumah Tuhan, Tuhan urus rumah kita. Kalau kita urus umat Tuhan, Tuhan akan urus kehidupan kita." Saudaraku, itu berlaku dalam kehidupan Anda dan saya. Memang betul, tidak literal. Keisha sekarang melayani full heart, dia habis-habisan untuk pelayanan generasi ini. Kita terus upgrade, kita terus belajar, kita terus mengembangkan diri untuk melayani dengan cara yang baru, dengan cara yang luar biasa. Dan saya begitu yakin, yang Tuhan inginkan bukan kemandulan. Yang Tuhan inginkan adalah semua Anda dan saya produktif bagi kerajaan surga. Amin. Kita akan berdoa. Bapak, terima kasih untuk wahyu yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Aku tahu ketika wahyu ini dinyatakan, tidak ada kemandulan. Dan bagi Anda yang ada di mana saja Anda berada, saat ini Anda berkata, "Ya, dengan rendah hati aku datang kepada Tuhan." Anda pegang tangan di mana Anda bisa bersepakat. Di situ ada suamimu, di situ anakmu, Anda berpegangan tangan. Dan ada di antara Anda yang di rumah mandul secara literal, sudah berdoa bertahun-tahun minta anak, sepakat datang kepada Tuhan. Tidak perlu bernazar seperti Hana bernazar, tapi yuk sama-sama lebih lagi sepakat. Anda berkata, "Ya, saya mengalami kemandulan secara figuratif, tapi aku menjadi orang-orang yang produktif bagi kerajaan Allah, produktif bagi gereja, produktif untuk memenangkan jiwa-jiwa." Secara figuratif kami bergerak untuk memenangkan jiwa dan Tuhan dipermuliakan. Anda yang berkata demikian sambil bergandengan tangan sepakat dengan orang yang Anda kasihi, saya berdoa dalam nama Yesus. Engkau lihat rumah-rumah yang mereka berdoa hari ini dengan kesepakatan. Kami tahu tidak ada yang mustahil, tidak ada yang tidak mungkin, karena Engkau buktikan hari ini. Sarah mandul, Ribka mandul, Rachel mandul, Hana mandul. Mereka produktif, lahir keturunan sampai Yesus, bahkan lahir keturunan sampai hari ini. Engkau Allah yang punya spesialisasi membuka setiap kemandulan, literal maupun figuratif, di dalam nama Yesus. Amin. Shalom saudara, selamat hari Minggu. Voice of Pentecost hari ini akan membahas mengenai prophetic preaching atau khotbah profetik. Khotbah profetik adalah khotbah yang disampaikan dalam hadirat, pengurapan, dan kuasa Roh Kudus agar kita dapat melakukan kehendak Tuhan di zaman now. Pada kondisi demikian, seorang pengkhotbah dapat menangkap pesan dan tuntunan khusus dari Tuhan melalui Roh Kudus untuk dilakukan pada saat tertentu. Dengan demikian, ada 3 unsur minimal yang harus dipenuhi dalam khotbah profetik. Pertama, hadirat, pengurapan, dan kuasa Roh Kudus. Khotbah profetik bukanlah khotbah asal-asalan tanpa arah, tujuan, dan dasar yang tidak jelas. Seorang hamba Tuhan yang berada dalam hadirat, pengurapan, dan kuasa Roh Kudus dimungkinkan untuk menangkap pesan profetik dari Tuhan untuk diperkatakan kepada umatnya. Seseorang yang mungkin bukan dari golongan Pentakosta dan tidak mempercayai bahwa karunia-karunia Roh Kudus masih ada di zaman sekarang ini, mungkin tidak sependapat dengan konsep khotbah profetik ini. Akan tetapi, hal itu tidak menjadi alasan seseorang untuk menghakimi bahwa praktek spiritualitas Pentakosta ini adalah hal yang salah dan tidak biblikal. Kedua, petunjuk atau arahan Tuhan. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 2, dikatakan bahwa sampai pada hari ia terangkat, sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya.
Ini merupakan gambaran bahwa insan Pentakosta juga dapat menerima perintah dan tuntunan Tuhan melalui Roh Kudus. Dalam ayat ini tidak dikatakan bahwa Tuhan Yesus memberi perintah kepada murid-murid melalui firman Tuhan yang tertulis, melainkan melalui Roh Kudus. Hal inilah yang mendasari bahwa pengkhotbah Pentakosta cenderung membawa dimensi yang baru ke dalam persiapan khotbah, yaitu dengan menafsirkan ayat demi ayat di dalam konteks Alkitab dan tuntunan Roh Kudus untuk pendengar di zaman now. Yang ketiga, kehendak Tuhan pada zaman now. Ciri khas dari khotbah profetik adalah bagaimana memaknai firman Tuhan yang tertulis menjadi tuntunan Roh kepada jemaatnya di setiap zaman. Kita percaya firman Tuhan berlaku dan aplikatif dalam setiap kondisi dan situasi. Nah, hal ini membutuhkan kepekaan dalam mendengarkan suara Roh Kudus atas apa yang Tuhan sedang katakan. Sebagai contoh, di dalam 2 Samuel 5 ayat 17-25, Daud sedang berperang dengan orang Filistin. Sebelum Daud maju berperang, dia bertanya kepada Tuhan untuk strateginya. Dan Tuhan menjawab, majulah. Maka Daud maju dan memukul kalah di tahap pertama. Lalu beberapa ayat setelahnya, orang Filistin mau melawan lagi. Dan apa kata Tuhan? Sekarang kata Tuhan, bukan majulah, melainkan janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka. Inilah yang dikatakan orang Pentakosta ketika kita menekankan khotbah profetik yang mengikuti tuntunan Roh. Kalau Daud tidak bertanya dan mendengarkan Tuhan pada serangan yang kedua, bisa jadi dia kalah karena berasumsi strategi Tuhan sama dengan yang pertama. Umat Tuhan di zaman now juga harus peka dan dengar-dengaran dengan suara Roh. Apa yang menjadi tuntunannya hari demi hari dan minggu demi minggu. Sehubungan dengan pembahasan ketiga unsur khotbah profetik di atas, maka pesan Tuhan dalam khotbah profetik terkait menengking badai dan masuk dalam persembunyian bukanlah sebuah inkonsistensi maupun khotbah plin-plan yang membuat jemaat bingung, melainkan pesan Tuhan yang progresif terkait dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan yang harus disampaikan kepada jemaat untuk dilakukan. Alkitab juga memberikan contoh yang sangat kuat tentang khotbah profetik, di mana para rasul mencari solusi atas sebuah masalah dengan tuntunan Roh Kudus, firman Tuhan, dan komunitas orang percaya saat itu. Di dalam Kisah Para Rasul 15, di sana sedang terjadi masalah di gereja mula-mula, di mana orang non-Yahudi diminta untuk disunat dan mengikuti hukum Musa. Apa yang para pemimpin lakukan di dalam memutuskan hal tersebut? Kisah Para Rasul 15 ayat 15-17, Yakobus mengutip firman Tuhan dari Amos dan dia menafsirkan ayat tersebut menurut konteks pada zaman itu dengan menyederhanakan ratusan hukum Taurat menjadi beberapa hal saja, yaitu tidak boleh makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala, jauh dari percabulan dan daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Ketika mereka mengirim keputusan itu kepada gereja-gereja, itu adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Ini adalah contoh nyata dari khotbah profetik yang menjawab masalah. Yakobus mengutip firman Tuhan dari kitab Amos dan bersama komunitas yang dipenuhi Roh Kudus menafsirkan dan memberikan pesan profetik untuk gereja mula-mula di zaman itu. Hal inilah yang mendasari bagaimana seorang pengkhotbah yang dipenuhi Roh Kudus harus bisa memberikan tuntunan kepada jemaat sesuai dengan kebenaran firman Tuhan pada zaman now. Kesimpulannya, khotbah profetik merupakan khotbah yang dihasilkan dari pengkhotbah yang berada dalam hadirat, pengurapan, dan kuasa Roh Kudus, di mana kondisi tersebut memungkinkan seorang pengkhotbah untuk mendapatkan tuntunan, arahan, dan pesan khusus dari Tuhan melalui Roh Kudus. Sebagai insan Pentakosta, kita juga menerima dan merindukan khotbah-khotbah yang profetik di seluruh komunitas kudus dimanapun kita berada. Pesan profetik ini memungkinkan seseorang untuk menangkap dan melakukan apa yang menjadi kehendak dan tuntunan Tuhan pada zaman di mana ia hidup. Sehingga dengan penuh keyakinan kita menjalani kehidupan yang berkemenangan bersama Tuhan. Amin. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.
Puji Tuhan, kita sampai pada akhir ibadah yang luar biasa hari ini. Saya begitu yakin semua Anda diberkati oleh Allah. Tulis di live chat, saya hari ini diberkati Tuhan. Dan inilah saatnya kita menabur, dan saya begitu yakin salah satu cara untuk mematahkan kemandulan yaitu adalah menabur. Karena apa yang kita tabur pasti kita akan tuai. Inilah kesempatan yang terbaik untuk menabur, dan inilah kesempatan yang terbaik untuk menyatakan diri kepada Allah, kepada gereja, bahwa semua kita produktif. Salah satu caranya yaitu dengan menabur. Katakan di live chat, saya patahkan kemandulan dengan menabur. Nah, yuk sama-sama yang sudah foto QR, foto nomor rekening banknya, kita sama-sama kita bangkit berdiri, angkat kedua tangan kita, terimalah berkat kasih karunia berlimpah-limpah dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus dalam Yesus Kristus menyertai kita keluar masuk kita mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Semua kami produktif bagi kerajaan Allah. Amin.